we sing. Promise to be faithful till the end. Forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadiratmu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needing us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end. Forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love.
hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us, that's why. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us as one. Great is your unfailing love. Bersama kuatku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we love you more. Your love is higher than the heavens, leading us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us as one.
Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita besar kita ketemu lagi dalam acara Mesbah Keluarga. Saya percaya pertolongan Tuhan dan kesetiaan Tuhan, hanya kasih dan kesetiaannya menyertai kita. Katakan amin. Sampai malam ini kita bisa merasakan kekuatan, kita bisa merasakan sukacita, bahkan merasakan kesehatan dari Tuhan, karena Tuhan yang memberikannya. Dan mari kita seisi rumah kita dalam ibadah Mesbah Keluarga yang disiarkan langsung dari House of Mitra Destiny Atambua, disiarkan oleh Radio Misi Kalvari dan live streaming Facebook. Bersama-sama dengan saudara semua dimanapun berada, mari kita menyembah Tuhan dengan sukacita. Mari kita menghampiri Dia, naik ke ruang takhta dan mengalami kasih karunia-Nya, mengalami pertolongannya, mengalami hadirat-Nya. Berikan penyembahan yang baik, berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan pada malam hari ini. Dengan segenap hati kita akan menyembah Dia. Seisi rumah kita, suami, istri, dan anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Ini kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Semua sembah Tuhan, sebab Tuhan baik, kasih setia-Nya tak berkesudahan. Haleluya. Amin Tuhan, kami sanjung Engkau, kami muliakan Engkau. Berikan segala pujian, segala pujian hanya bagimu Tuhan. terima kasih Tuhan. Ora bakana ya lamaso, Bagimu Bapa, era baya lamaso, era ya lamase, era baya lamaso, era baya lamase. Biarlah aku bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Mari semua katakan satu hal yang selalu kurindu, kehadiran-Mu Tuhan. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Anak-anak, orang tua semua bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan. Semua anak rohani dimanapun berada, mari kita menghampiri Tuhan. Seisi rumah kita menyembah Dia. Apapun beban, apapun masalah, sakit, penyakit, mari serahkan hidup kepada Tuhan. Dialah sanggup menyembuhkan kita dengan sempurna. Haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasrat, menyenangkan-Mu,
bagi Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Satu hal yang jadi hasratku, satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan Yesus kau dapat, Yesus kau dapat.
mau mencintai Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Jesus. Bagiku
kasih sungguh indah di hadirat-Mu Tuhan. Semua bawa korban syukur, angkat tangan. Semua angkat suara, buka mulut dan sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah, sembah. Sembah Tuhan. Bapa, bebaskan mulut kami Tuhan. Tidak ada yang tutup mulut, kami semua buka mulut dan sembah Tuhan. Bawa korban syukur pada Tuhan. Amin. Sembah Tuhan. Berapa yang lama sembah, sembah, sembah Tuhan. Bawa korban syukur pada Tuhan. Sembah, sembah, sembah Tuhan. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Amin Tuhan. Segala roh duniawi, segala roh dunia yang menghambat berikan mulut hanya untuk menyanyi lagu dunia saja, dihancurkan dalam nama Yesus. Yang mulut ini untuk menyembah Tuhan, darah Yesus berkuasa menghancurkan tipu daya muslihat iblis. Bebaskan setiap mulut kami untuk sembah Tuhan. Buka mulut saudara dan sembah. Anak-anak semua jangan diam. Semua sembah Tuhan. Minta lidah. Tuhan bakar lidah kami dengan bara api seperti Yesaya. Ora bakaya lamaso. Dalam nama Yesus Tuhan. Ora bakaya lamase. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan akal budi pikiran kemampuan kami, tapi dengan kekuatan Allah. Saya deklarasikan kami kuat, kuat di dalam kekuatan Allah. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan aku kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang menarik aku mundur. Aku lemah, tidak ada. Tuhan membawaku dari kekuatan kepada kekuatan. Terima kekuatan dari Tuhan. Saya terima dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan, kekuatan yang baru dari surga terjadi atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, deklarasikan lagu ini. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Saudara yang lemah, jangan biarkan apapun membuat saudara lemah. Dalam nama Yesus, kebutuhan, tekanan, masalah, sakit, penyakit dilenyapkan di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru mendesak masuk dalam hadirat Tuhan, masuk ruang taktanya. Jamaat Tuhan, keluar dari semua keterbatasan, keluar dari semua ketakutan, keluar dari semua kekhawatiran. Terima anugerah untuk bangkit, terima anugerah untuk dipulihkan, terima anugerah di dalam nama Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam
kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Kau mengenal kami. Kau Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Pendeta Maria Muskanan pimpin kita doa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima Kami kasih. bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami Terima bersyukur kasih, buat Roh penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Yes, Lord. Engkaulah perisai kami, Engkaulah kota benteng Terima kami kasih, Tuhan. Tuhan. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus. Kami bersyukur buat Roh Kudus. Terima kasih buat Roh Kudus. Kami mencintai Engkau lebih dari segala-galanya Terima Roh kasih. Kudus. Malam hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tidak sambil lalu dari hidup kami Tuhan. Yes, Tapi Lord. firman ini kami tidak menganggap remeh setiap firman yang mendatangi kami Tuhan. Haleluya. Tapi kami meresponi firman Tuhan. Terima Dan kami kasih, terus Tuhan. hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus Bawa kami dari mengalir. kebenaran kepada kebenaran. Bawa kami dari ketaatan kepada ketaatan Yes, Tuhan. Lord. Biarlah bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan. Setiap hari kami ada peningkatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hidup seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Kami Terima mau kasih, ditanam di Tuhan. dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima Dan kami kasih. berakar di dalam kebenaran-Mu. Dan kami akan bertumbuh di dalam kebenaran dan Terima menghasilkan kasih. buah-buah kebenaran. Malam hari ini Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan firman-Mu yang datang dari surga Tuhan. Kami percaya firman yang dilepaskan tidak akan kembali dengan Dalam sia-sia. nama Yesus, Firman-Mu roh yang pewahyuan, dengan kuasa-Mu roh akan hikmat dan bekerja. wahyu Kami mengalir. percaya, Tuhan, Di dalam kekuatan-Mu kami mengalir, ada atau pencerahan, kami percaya, ada Tuhan. pengertian, ada Dalam nama pemahaman, Yesus kami percaya, ada Tuhan. penyingkapan Biarlah dari kami Tuhan. hidup, Di dalam Tuhan. nama Yesus, Dalam nama Yesus, darah kami Yesus terus berkuasa bertumbuh atas hati kami, dalam Tuhan. pengenalan Kami akan percaya, Tuhan. setiap hari kami ada masuk di dalam hadirat-Mu. Setiap hari kami mau merenungkan firman itu Tuhan. Terjadilah atas hidup kami waktu firman mendatangi. Kami taat melakukan, kami setia melakukan, kami Amin, tekun Tuhan. melakukan, kami tidak delay, kami tidak tunda-tunda firman Tuhan. Tapi kami meresponi dan kami Kami melakukan bahkan tidak menolak. dalam hidup Dalam nama kami. Dan Yesus. kami terima firman di malam semua hari ini. koreksi, Hati semua teguran, kami mau semua terima arahan, Tuhan di semua dalam petunjuk. nama Yesus. Hati Kami kami mau taat bersuka dalam cita, nama Yesus. hati kami bersukaria karena firman-Mu Yes, mendatangi Lord. kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan, pemahaman yang sama. Kami satu roh, kami satu tujuan untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima Di dalam kasih nama Bapa, Yesus. kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekasih Tuhan dimanapun berada, Mesbah keluarga ini diadakan dengan tujuan untuk kita seisi rumah kita bertumbuh dalam firman, bertumbuh di dalam kebenaran. Saya percaya Roh Kudus sedang melawat dan bergerak di setiap keluarga hari-hari ini. Bagi mereka yang siap, mereka yang berkata ya untuk kehendak Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah saya hari Minggu dari Kisah Para Rasul pasal 17. Hari Minggu kita sudah sampai di ayat yang ke-15. Paulus dan Silas di Berea. Dan hari ini kita akan bahas Paulus di Athena. Dan kalau bisa sampai di Antioquia, di Athena, di Korintus, Antioquia, dan di Efesus. Baik, mari kita baca pasal 17 Kisah Rasul ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28 dulu dengan cepat bersama-sama. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih
hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar tiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersuka jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh, karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain, untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi dan berdiri di Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, dan supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup dan kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujaga-pujagamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh seorang yang telah ditentukannya sudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang berkata lain. Ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Dari hari Minggu kemarin kita istirahat. Hari Minggu saya membahas tentang bagaimana kita berjalan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus berkomunikasi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memberikan instruksi terkini untuk apa yang harus kita lakukan, dan itu sudah jelas. Sehingga pada waktu kita dalam perjalanan pergi misi Tuhan atau kita melakukan tugas kita semua merasakan bahwa Roh Kudus memberikan arahan, tetapi dengar baik-baik bahwa ada tantangan di depan kita. Ya, kita sudah sampai kemarin di Kisah Rasul 17 di Tesalonika. Ya, Paulus dan Silas juga mengalami tantangan, sehingga orang-orang itu menyerbu di rumah Yason di sana ya. Tapi Yason beri jaminan kepada mereka. Ya, ada yang menolak, ada yang menerima. Kita tidak usah kecewa. Ya, saudara lihat tadi pada waktu sampai di Berea juga ada yang menerima, ada yang menolak. Bahkan kemarin kita sudah bahas bahwa orang-orang dari Tesalonika itu pergi menghasut orang-orang di Berea supaya jangan dengar pengajaran dari Paulus. Selalu ada orang-orang yang memblokir, selalu ada tantangan, selalu ada tipu muslihat iblis di sana. Tetapi Tuhan selalu menyertai orang-orang yang berjalan dengan kuasa Roh. Amin. Di kota Tesalonika
orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat di antara petualang-petualangan di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota. Mereka menyerbu rumah Yason. Jadi ada orang-orang yang bayangkan, pergi bersepakat dengan petualang-petualang, penjahat-penjahat di pasar, supaya mau menyerang Paulus dan Silas. Padahal mereka tidak buat kejahatan, ya. Tetapi lihat di Tesalonika, ada beberapa yang menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Dengarkan ini, saya sungguh yakin kalau kita sungguh-sungguh berjalan dan taat kepada Roh Kudus, ada yang menolak, tapi ada banyak yang menerima firman Tuhan. Katakan amin. Jangan takut waktu saudara ditolak, karena yang mendengar juga ada banyak. Fokus kepada yang banyak yang mendengar. Katakan amin. Ya, mereka sampai di Berea, banyak di antara mereka menjadi percaya. Ayat 12, ya. Ayat 11 bilang orang-orang Yahudi di kota itu di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Tuhan selalu menyiapkan orang-orang strategisnya di kota-kota. Selalu ada orang yang menerima firman dengan rela hati. Saudara harusnya Tuhan menemukan di kota Atambua, di Kepa, di Soe, di Kupang, di Sabu, di Rote, yang ada di Laratuka yang mengikuti siaran ini, yang ada di Sragen, di Jawa Tengah, Jawa Timur, saudara dimanapun berada, yang ada di Papua. Tuhan menemukan engkau adalah orang seterusnya. Siapa mereka? Orang yang menerima firman dengan kerelaan hati. Mereka ingin belajar firman dan bertumbuh dalam firman. Tetapi di lain sisi ada sekelompok orang, dikatakan orang-orang Yahudi di Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus. Datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Ya, saya ingin lihat terjemahannya dalam versi firman Allah yang hidup. Ya. Dalam versi firman Allah yang hidup, mereka pergi dan menimbulkan onar. Orang-orang percaya segera bertindak menyuruh Paulus pergi ke pantai laut, sedangkan Silas dan Timotius tetap di sana. Jadi orang-orang menyertai Paulus, mengantarnya ke Athena, lalu kembali ke Berea membawa pesan supaya Silas dan Timotius segera menyusul Paulus ke Athena. Dan sementara menantikan Paulus dan Silas, Paulus ada di Athena sangat bersedih hati melihat patung-patung berhala di segenap penjuru kota itu. Ya, dia pergi ke rumah ibadah untuk bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang saleh yang bukan Yahudi, dan setiap hari ia berbicara di depan umum kepada siapa saja yang kebetulan ada di situ, bahkan di pasar. Ia juga berjumpa dengan beberapa ahli filsafat aliran Epikuros dan Stoa. Ketika ia berbicara kepada mereka tentang Yesus dan kebangkitan, tanggapan mereka ialah ia berkhayal. Ya, orang-orang ingin belajar, tapi mereka tidak mau percaya. Dan saudara lihat, saya ingin melihat bahwa mereka respon mereka pada akhirnya ada beberapa yang bilang lain kali saja. Ayat 32. Ya, ketika mereka mendengar Paulus berbicara mengenai kebangkitan seorang yang telah mati, beberapa dari mereka tertawa, tapi beberapa lain berkata, lain kali kami ingin mengetahui lebih banyak mengenai hal ini. Dengan demikian berakhirlah pembicaraan Paulus dengan mereka, tapi beberapa dari mereka mengikuti Paulus dan menjadi orang yang percaya. Di antara mereka terdapat Dionysius, anggota majelis Bukit Mars, dan seorang wanita bernama Damaris, serta beberapa yang lain. Ya, ada orang yang menyerahkan dirinya, seorang dari anggota majelis Areopagus, itu disebut Bukit Mars, dan juga orang lain yang bersama dengan mereka. Ada orang-orang yang menyerahkan. Paulus berkhotbah tentang Allah yang tidak dikenal mereka adalah Allah di dalam nama Yesus. Saya pernah bahas ini dalam sesi keberapa Kisah Para Rasul ini,
Dan di dalam pasal 17 di Athena ada beberapa prinsip firman Tuhan yang perlu kita pelajari pada malam hari ini, sehingga kita betul-betul kuat, kita betul-betul tak tergoyahkan. Katakan amin. Ya, dikatakan bahwa yang pertama, Paulus pergi di situ dan berdiri di atas Areopagus, dia bilang, "Hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal." Kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara lihat di sini, mereka bersungguh-sungguh menyembah Allah. Poin pertama ini, ada sekelompok orang yang bersungguh-sungguh menyembah Allah, tetapi kepada Allah yang tidak dikenal. Betapa sedihnya, ya, menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Ya. Paulus bilang, dalam segala hal engkau sangat beribadah, ayat 22, sangat beribadah. Kata ini menjadi tekanan kita pada malam hari ini. Apakah engkau sungguh-sungguh beribadah ini kepada Allah yang benar? Apakah engkau sungguh-sungguh beribadah ini karena engkau mencintai Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh beribadah ini beribadah dengan benar? Mungkin engkau bilang, ya saya kenal Yesus, ya saya percaya Yesus, saya lahir dari keluarga Kristen. Dikatakan mereka sangat beribadah. Dalam poin 1 ini kita perlu cek ibadah kita. Sangat beribadah. Ya. Sangat beribadah sungguh-sungguh. Ya, kepada mereka ibadah sungguh-sungguh kepada dewa-dewa. Saudara mungkin bilang, kami enggak menyembah dewa-dewa. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Yesus Kristus bangkit. Tanda kutip sangat beribadahnya ini. Pemahamannya apa? Yang pertama dikatakan, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan korban yang hidup, tubuhmu ini yang kudus, tubuhmu ini yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mungkin kita tidak berkata kita menyembah dewa, atau mungkin ada beberapa orang yang mendengar siaran ini, engkau menyembah dewa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana engkau menyembah Allah kepada Allah yang tidak dikenal? Mungkin yang lain bilang kami kenal Allah kan. Tapi menurut Alkitab, ibadah yang sejati ialah mempersembahkan tubuhmu pertama-tama sebagai persembahan yang kudus. Tubuh ini kudus kepada Tuhan. Persembahan ini hidup. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bagaimana dengan ibadah kita? Ya. 2 Timotius Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudara dan saya ada di kategori orang yang beribadah sungguh-sungguh tapi tidak mengenal Allah. Atau saudara mengenal Allah dan ibadahnya sungguh-sungguh? Ataukah saudara mengenal Allah tapi memungkiri kekuatan ibadah?
Bagaimana dengan mereka yang beribadah tapi tidak mengalami kuasa ibadah, tidak mengalami perubahan hidup? Dikatakan mereka ini adalah hamba uang, mencintai dirinya sendiri. Orang yang menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, pemfitnah, pemberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak memikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Saudara ada di kategori mana? Kelompok yang ada di Athena ini sangat beribadah, tetapi kepada Allah yang tidak dikenal. Kita di sini juga sungguh-sungguh beribadah kepada Allah yang kita kenal. Buktinya apa? Dan ada yang sungguh-sungguh ibadah, tapi itu cuma di bibir, bukan ya? Tidak mengalami kuasa ibadah, tidak ada mengalami perubahan apa-apa. Sore hari ini kita kembali setiap keluarga, biar perlu saudara tulis, apakah saya sudah beribadah dengan benar? Apakah ibadah saya ini keluar dari hati yang mencintai itu? Apakah ibadah saya ini sungguh-sungguh dengan mempersembahkan seluruh tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, tubuh saya sebagai persembahan yang kudus, tubuh saya sebagai persembahan yang berkenan? Itu adalah ibadah yang sejati. Ataukah saya ibadah dan kelihatannya tanda kutip sungguh-sungguh, tapi hamba uang, penipu, putar balik, pemfitnah, pezina, apalagi tadi mencintai diri sendiri, pemberontak, tidak tahu berterima kasih, suka menjelekkan. Banyak 20 ciri khas orang jahat ini ada di sana. Mereka ibadah dibilang ibadah. Mereka juga ya menyelundup ke rumah orang lain untuk menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Hati-hati dengan orang-orang yang apa tadi dibilang menyelundup, suka ke rumah-rumah. Ya saudara suka pergi ke rumah-rumah orang, duduk berjam-jam, ini orangnya ini. Ya, sama seperti ya, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Catat banyak tapi tidak pernah berubah. Ya, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, iman mereka tidak tahan uji. Tentu sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Ya, selalu ingin diajar tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Kenapa? Karena yang dikejar ialah hal-hal duniawi. Poin pertama, cek, kita menyembah kepada Allah yang benar. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan setiap hari. Ya. Ini saudara mencari Tuhan hanya untuk supaya bisnismu, keluargamu, pelayananmu berhasil. Ya. Tapi bagaimana? Apakah engkau mengenal Dia sebagai Allah yang kudus? Apakah engkau sudah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, sebagai tubuh yang kudus? Apakah tubuh ini sudah dipakai menjadi senjata kebenaran atau senjata kelaliman? Paulus bilang yang ku kehendaki ialah mengenal Dia.
dan kuasa kebangkitannya. Roh yang membangkitkan Kristus itu tinggal dalam kita dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Tadi pagi dalam doa pribadi saya, dalam renungan pribadi saya tentang Kolose, matikan dalam diri kita, buang semua hal-hal yang duniawi. Apa yang menjadi fokus, menjadi prioritas kita? Apakah saya bertumbuh? Terus bertumbuh, terus mengenal Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin berubah, makin mengenal Tuhan, makin menghormati Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin hidup kudus, makin mengenal Tuhan, makin rela berkorban, makin mengenal Tuhan, makin setia, makin mengenal Tuhan, makin rendah hati. Katakan amin. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ya. Rindukan Dia, rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Katakan amin. Ya. Mereka menyembah Allah yang tidak dikenal, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kita mengenal Dia dan beribadah kepada Dia, ibadah yang sejati. Yang kedua, kita mengenal Dia sebagai Allah, pencipta langit dan bumi. Dia Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Katakan amin. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, pencipta langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dia mau tinggal di dalam kita. Katakan amin. Ia menciptakan dunia dan segala isinya, dan karena Ia adalah Tuhan langit dan bumi, Ia tidak tinggal dalam kuil buatan manusia. Tangan manusia tidak dapat melayani kebutuhannya, sebab Ia tidak kekurangan suatu apapun. Dialah yang memberikan hidup serta napas kepada segala makhluk, dan Ia dapat mencukupi segala kebutuhan. Ya, Dia tidak butuh kita mencukupi kebutuhannya, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita, karena Dia pencipta langit dan bumi. Dia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kita beribadah dengan benar, beribadah dengan ibadah yang sejati dan mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Kita beribadah dengan benar karena kita mengenal Dia. Kita mengenal Dia sebagai apa? Yang pertama, mengenal Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya di dalam nama Yesus Kristus. Yesus berkata dalam Yesus berkata dalam Matius pasal 28, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yang memegang segala kuasa di sorga dan di bumi itu telah diberikan kepada Yesus. Yesus ini yang aku beritakan. Dia tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah kekurangan apa-apa. Kita mengenal Dia sebagai Allah yang menyediakan segala sesuatu. Katakan amin. Itulah sebabnya Dia berfirman, jangan khawatir tentang apapun juga, percayalah kepada Tuhan. Kalau burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi, apalagi saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darahnya. Bapamu di surga tahu semua yang kau perlukan, tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Kita mengenal Dia sebagai Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak bisa tinggal dalam buatan tangan manusia. Surga adalah tahtanya, bumi adalah tumbuhan kakinya. Rumah apa yang bisa menampung Dia? Ya. Allah yang kita sembah, kita mengenal Dia Allah yang tidak terbatas.
seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Dia tidak pernah kekurangan apa-apa. Ekonomi dalam kerajaan Allah tidak pernah kolaps. Segala sesuatu di bumi ini, bahkan di seluruh alam semesta ini akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Katakan amin. Allah yang kita kenal, ya Allah di dalam nama Yesus, Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Yesus berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberikan hidup, hidup yang di dalamnya ada segala kelimpahan. Yesus Allah yang kita kenal, Dia ialah Allah sumber kehidupan. Dia memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ayat 25. Saudara mengenal Dia sebagai apa? Sebagai sumber kehidupan. Katakan amin. Ayat 26. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Dari satu orang, Tuhan telah menjadikan semua bangsa. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Tuhan. Tuhan menentukan batas-batas kediaman. Tuhan menentukan batas-batas musim. Ya, dalam tidak tahu hari yang keberapa saya pernah bahas ini, karena ini ada di catatan saya. Tapi malam hari ini kita renungkan ulang lagi. Mau musim apa di dalam hidup kita? Tuhan ada dalam setiap musim. Katakan amin. Ya, musim pandemik, musim tidak ada pandemik, musim lockdown, musim new normal, musim apa lagi? Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Dia yang menentukan. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ada dalam kendali Tuhan. Kita mengenal Dia sebagai Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, Roma 8 ayat 28, dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, untuk mendatangkan dalam setiap musim, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sehingga apapun yang terjadi di musim-musim hidup kita, kita tidak kecewa. Kadang-kadang kita harus melewati lembah baka, dan mungkin air mata bercucuran. Tapi kemarin kita belajar beberapa hari yang lalu, Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk melewati lembah baka dan mengubahnya menjadi mata air. Kita akan pergi dan menjadi agen perubahan. Keadaan tidak bisa mengintimidasi kita, kebutuhan tidak bisa mengintimidasi kita, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan di dalam kita, Rohnya di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, roh penciptaan itu ada dalam kita, roh hikmat, pengertian, kreativitas, semua ada di dalam kita. Dalam nama Yesus, lembah baka akan diubahkan menjadi mata air, sehingga kita akan melihat bahwa di setiap musim kita ada Tuhan. Kita tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan membuka mata saudara hari-hari ini. Kita akan melihat Tuhan. Apa yang tidak pernah saudara lihat, akan saudara lihat. Justru di lembah baka, Engkau akan mengubahnya menjadi mata air. Jadi berubah kan? Di lembah baka banyak air mata biasanya, tapi bilang ini tidak biasa. Musimnya Tuhan, lembah baka akan jadi mata air, bukan air mata. Katakan amin. Bukan air mata. Tuhan akan menghapus dan menggantikan, ya, hari-hari kesedihan. Saya ingat ini, Tuhan akan menggantikan tahun-tahun kesusahan. Mungkin itu di kitab Yoel, coba cari ayat itu. Tuhan akan menggantikan air matamu, hari-hari penuh dengan air mata. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus,
Orang yang berjalan ke Sion akan makin hari makin kuat, mengubah air mata menjadi sumber mata air. Lembah Baka yang harus di sana banyak air mata. Bersama dengan Tuhan kita akan mengubahkannya menjadi mata air. Katakan amin. Tuhan akan menggantikan tahun-tahun kesusahan kita. Kita akan melihatnya hari-hari ini. Dia menyertai kita dari satu orang saja. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Saudara lihat dalam perjalanan tadi kita akan lihat ke Korintus, ke Antioquia, ke Efesus. Banyak orang tetap ada tantangan, tetap ada banyak. Ada kota-kota, ada orang-orang di setiap kota yang terbuka bagi Tuhan. Kita akan tetap bersemangat untuk memberitakan Injil, menuntaskan amanat agung, menuntaskan mandat kerajaan dengan kekuatan Roh Kudus di dalam kita. Kita tidak menjadi berhenti, tetapi dari hari ke hari Roh Allah bekerja di dalam kita. Kita makin kuat, makin kuat, makin kuat, dari kekuatan kepada kekuatan. Katakan amin. Dari satu orang akan menjadi banyak, akan bertumbuh. Ya, supaya mereka mencari Dia, mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kita mengenal Dia kepada Allah yang tidak jauh dari kita. Ayat 27, Dia tidak jauh. Saudara selalu nyanyikan, Dia jauh hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh hatimu, saudara. Saya mau katakan, sejauh hatimu. Dia bertakhta. Dia tinggal di dalam hati kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Firman-Nya tidak jauh dari kita. Firman itu dekat di mulut dan dekat di hati. Itu firman iman. Tuhan tidak jauh dari kita. Mudah-mudahan engkau menjamah Dia dan engkau berjumpa dengan Dia. Jamah Tuhan. Kenapa? Karena Dia ada dekat kita. Musim-musimnya Tuhan sedang datang. Hari-harinya Tuhan sedang datang. Kobarkan roh lapar dan haus akan hadirat Allah. Kobarkan anak-anak, jangan anggap biasa. Besok kita ibadah, setiap hari kita akan ibadah. Kita merindukan Tuhan dari ini, bukan cuma mengisi waktu, tapi merindukan Dia, menjamah Dia. Dikatakan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Kita mau menjamah, Dia berkata seperti perempuan yang pendarahan, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sudah sembuh di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, dekati Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, dan Dia akan mendekat kepadamu. Katakan amin. Pilih seisi rumah untuk setiap hari kita mendekat kepada Dia di dalam nama Yesus. Aku dan seisi rumahku memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Dan mudah-mudahan engkau menjamah Dia, supaya engkau mencari Dia, dan mudah-mudahan engkau menjamah Dia, karena Ia tidak jauh. Tuhan tidak jauh, Dia ada dekat dengan kita. Hari-hari kita akan mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hari-hari kita akan melihat Tuhan lebih dekat lagi. Kita akan lihat mujizat-mujizat. Saudara akan berkata yang begini, saya belum pernah lihat, karena Tuhan sudah berjanji. Apa yang belum pernah engkau lihat, belum pernah timbul dalam hati, belum pernah engkau pikirkan, Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya yang mencintai Dia. Hari-hari itu adalah hari-hari ini, saudara, adalah sekarang. Karenanya jamah Tuhan, jamah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan biasa-biasa, jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Amin. Maksud Allah dengan semua ini supaya mereka merindukan Dia, dan barangkali mereka akan mencari serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak pernah jauh dari kita. Ayat 27 dalam versi firman Allah yang hidup. Sebab kita hidup, bergerak, dan ada di dalam Dia, seperti dikatakan oleh salah seorang pujangga, bangsa saudara kita adalah anak-anak Allah. Kalau begitu kita tidak boleh menganggap Allah sebagai patung berhala yang dibuat manusia dari emas atau perak atau dipahat dari batu. Dalam ayat 29 versi firman Allah yang hidup, dahulu Allah membiarkan ketidaktahuan manusia tentang hal ini, tetapi sekarang Ia memerintahkan supaya orang membuang semua berhala dan hanya menyembah Dia saja, karena Allah telah menetapkan satu hari untuk menghakimi isi dunia secara adil dengan perantaraan orang yang telah diangkat oleh Allah, yang dinyatakan kepada manusia dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dengarkan ini saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun engkau berada. Tuhan merindukan kita mencari Dia dan menjamah Dia dengan tidak lagi memandang kebodohan. Di mana-mana Allah memberitakan supaya kita semua bertobat.
Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Katakan, di dalam Tuhan saya hidup, saya bergerak, dan saya ada. Di dalam nama Yesus. Amin. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Di mana-mana Allah memberitakan sekarang ini kepada semua manusia, ayat 30 Kisah Rasul 17. Di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kita mengenal Allah yang memanggil kita untuk pertobatan, Allah yang menghendaki pertobatan. Kita mengenal Dia ialah Allah yang menghendaki pertobatan. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Allah menghendaki pertobatan. Karena itu diberitakan hari ini di mana-mana. Dimanapun saudara berada, di kampung, di desa, di pesisir pantai, di kota, di gunung, dimanapun saudara yang mengikuti siaran ini lewat radio, lewat live streaming, Allah memanggil engkau hari ini. Putuskan untuk bertobat, tinggalkan semua perbuatan kegelapan, tinggalkan penyembahan berhala di dalam nama Yesus. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan satu hari, yaitu hari penghakiman. Saudara dan saya tidak mungkin lari dan tidak akan bisa lari. Hari yang sudah ditetapkan. Ada satu hari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia akan menghakimi dunia. Dia menjadi hakim. Surat panggilannya pada hari itu, saudara tidak bisa bilang tidak hadir. Saudara akan dipaksa hadir. Tidak ada satu orang bisa menghindari ya, penghakiman. Saya ingin kita melihat beberapa ayat tentang penghakiman. Iya, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? 1 Petrus 4 ayat 17. Penghakiman telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang rumah Allah pertama-tama akan dihakimi. Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada penciptanya yang setia. Amsal 11 ayat 31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Coba bayangkan. Makanya Alkitab berkata, karena hari penghakiman itu sudah ditetapkan, betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Ya. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Bukan sok suci, bukan. Benar-benar suci. Katakan amin. Bukan sok suci. Bilang, saya tidak sok suci, tapi saya harus suci. Ya. Ayat 10, 2 Petrus 3. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, mari baca sama-sama secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Katakan amin. Betapa suci dan salehnya. Saudara, dunia dengan segala nilai-nilainya akan berusaha menyerang kita. Sehingga waktu saudara bilang hidup kudus, ya, karena itu menjadi sesuatu yang ditertawakan. Karena mereka bilang tidak mungkin orang hidup kudus sekarang. Ya. Karenanya Tuhan bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat 2. Berubah sesuai pemberawan budimu, supaya kita bisa mengerti, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus berubah pola pikir kita, cara hidup kita, sehingga kita bisa bedakan ini baik, ini benar, ini berkenan kepada Allah. Yang begini saya tidak boleh ikut. Saya harus hidup kudus, saya harus saleh, saya harus tak bercacat, saya harus menjadi contoh, menjadi pola. Kenapa? Karena saya sudah diajar kebenaran, saya sudah menerima kebenaran, saya sudah mengenal kebenaran, saya sudah mengenal Tuhan. Kecuali saudara belum mengenal. Dan dunia akan berusaha menarik kita supaya longgar. Saudara jangan terpengaruh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya mau berkata kepada anak-anak muda, untuk kita semua, anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Anggap, mengapa saya buat dosa, saya nggak mati-mati ya? Tuhan masih sabar karena Tuhan ingin bertobat. Tapi dengar, Tuhan sudah menetapkan satu hari, yaitu hari penghakiman, di mana semua akan datang dan ada mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat. Ya, dalam versi firman Allah yang hidup ayat 13. Tetapi sesudah itu kita menantikan langit baru dan bumi baru yang telah dijanjikan Allah, yang berisi kebaikan semata-mata. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, sambil menantikan kejadian-kejadian ini dan kedatangan Tuhan, berusahalah hidup tanpa dosa dan berdamai dengan setiap orang, supaya saudara menyenangkan hatinya pada waktu Ia datang lagi. Ingatlah mengapa Ia menunggu. Ia memberikan waktu kepada kita untuk menyampaikan berita keselamatan. Katakan amin kepada orang-orang lain. Paulus, saudara kita yang bijaksana, yang kita kasih, telah membicarakan hal ini dan seterusnya. Beberapa hal itu tidak mudah dipahami, dan ada orang yang sengaja berlaku bodoh serta selalu menuntut tafsiran yang aneh-aneh. Mereka memutarbalikkan isi surat itu untuk mendapatkan arti yang sama sekali lain daripada dimaksudkan Paulus. Sama yang mereka melakukan. Jadi ada orang-orang yang menafsirkan sesuka hati. Mereka bilang tidak mungkin Allah begitu jahat, tidak mungkin, ya. Tuhan bilang panjang sabar Tuhan ialah supaya kita bertobat. Jangan anggap remeh firman, jangan tafsir yang lain. Kalau Tuhan bilang Dia sabar menanti saudara bertobat, inilah harinya sekarang, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Zaman kebodohan sudah lewat. Jangan mau ditipu dengan berhala-berhala kebodohan. Ya,
Berhala tidak bisa menolong saudara. Ya. Pada waktu itu unsur-unsur dunia akan habis lenyap dengan api. Berhala tidak akan bisa menolong. Langit dan baru dan bumi yang baru. Di sana cuma ada kebenaran. Tidak ada dusta, tidak ada yang najis di sana. Pastikan saudara-saudara betapa suci dan saleh. Tuhan itu bukan benda yang disembah. Tuhan itu Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan itu bukan benda kesenian. Kembali ke Kisah Para Rasul pasal buatan tangan manusia. Tuhan itu Allah, semesta alam. Dia bilang jangan ada padamu Allah lain. Itu hukum dia tulis. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Hukum ini ditulis oleh tangan Tuhan dalam Keluaran pasal 20. Jangan sujud menyembah kepadanya. Sembahlah kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Mari kita lihat Keluaran 20. Semua yang punya Alkitab, buka Alkitab. Ini ayat terakhir. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Semua baca. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 13. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur kilat, sambung menyambung sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Kaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi jangan Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati. Musa berkata kepada bangsa, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya kamu takut akan Dia. Takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. 10 hukum Tuhan ini ditulis dengan jarinya menjadi 10 perintah Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini. Kepada Allah yang tidak dikenal itu, malam ini kita berkata, aku mengenal Dia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan
juga akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Dia dalam kebangkitan. Dan berhak menerima semua yang dijanjikannya sebagai ahli waris dari kerajaan. Jangan takut hidup benar, karena langit baru dan bumi yang baru hanya ada kebenaran. Harta benda di Sion itu bukan uang, bukan mobil, bukan rumah. Harta benda di Sion adalah kebenaran. Mari kita sedang membangun gereja yang tidak biasa, berpindah membangun menjadi Sion. Selamat datang di Sion. Tuhan telah membawa kita satu dari satu keluarga, dua dari satu keluarga, satu dari satu kota, datang ke Sion. Di dalam nama Yesus kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Sampai di sini kita semua bangkit berdiri dan nyanyikan Engkau ada di setiap musim hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang punya beban persoalan, saudara yang selama ini bimbang, ragu, engkau bingung dan tidak mau bertobat, malam hari ini buat keputusan. Allah memanggil engkau untuk bertobat malam hari ini. Pertobatan itu keputusan pribadi untuk datang pada Tuhan. Bilang kepada Tuhan, saya meresponi dan saya meninggalkan semua. Amin, amin. Saya mau ikut Tuhan sampai garis akhir hidupku, mengikuti kebenaran, berjalan di jalan ketaatan kepada kebenaran. Meskipun melewati lembah baka, kita akan mengubahnya menjadi Amin, matahari. amin, amin. Terima kasih Tuhan. Meteraikan seluruh firman ini Amin. dalam loh hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Amin. semua angkat suara dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin Jesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tangan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Perkenananmu yang, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Katakan Engkau yang bertindak, angkat tangan pada Tuhan. Bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku
disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk anakmu Ibu Rosa yang ada di Tabanan Bali. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk adiknya Ibu Ani, adik putra yang sedang sakit demam berdarah. Darah Yesus menghancurkan segala kuasa penyakit dan menyembuhkan Ibu Rosa, menyembuhkan adik putra, menyembuhkan yang lain yang sedang sakit di Radio Misi Kalvari, di live streaming. Tuhan jamah dan menyembuhkan mereka, menghancurkan semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Engkau yang mau bertobat malam hari ini, buat keputusan dan undang Yesus masuk di dalam hati. Katakan, Tuhan mari masuk dan tinggal dalam hati saya, menyucikan segala dosa saya. Hari ini saya telah mendengarkan firman kerajaan, firman kebenaran. Mari Tuhan, ampuni, sucikan, bebaskan, merdekakan saya dari kutuk berhala, kutuk dosa, kutuk perzinahan, kutuk kenajisan, semua hal jahat. Tuhan, putuskan saya, lepaskan saya di dalam nama Yesus. Saya berdoa hari ini adalah hari pertobatan, hari keselamatan. Jangan menunda. Hari ini Tuhan menunggu engkau. Datang pada Tuhan, kembalilah pada Tuhan di dalam nama Yesus. Karena Tuhan menghendaki pertobatan. Lepaskan semua berhalamu. Jangan menyembah Allah yang tidak dikenal. Yesus Kristus telah mati dan menebus segala dosamu. Darahnya menyucikan kita, sehingga kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Kita yang percaya di dalam nama Yesus, terima anugerah keselamatan, terima anugerah kesembuhan, terima anugerah kekuatan dari Allah. Kita bangkit bersama-sama mengasihi Tuhan. Saya percaya di setiap kota ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Aku panggil seisi rumahmu, datang pada Tuhan, datang pada pertobatan. Hari ini Allah memberitakan di mana-mana mereka semua harus bertobat. Karena Tuhan sudah menetapkan satu hari penghakiman. Hari penghakiman adalah hari penghukuman bagi mereka yang tidak bertobat, dan hari keselamatan bagi mereka yang memilih untuk bertobat. Pilih hari ini, pilih hidup, jangan pilih kematian. Pilih berkat dan jangan pilih kutuk. Pilih untuk meresponi firman-Nya di dalam nama Yesus. Seluruh firman ini termeterai dalam loh hatimu. Anak-anak, remaja, youth, kaum wanita, kaum bapak, opa, oma, engkau dimeteraikan dengan firman, dan rohnya beserta dalam hatimu. Terus menerus ada pertumbuhan, ada perubahan, ada peningkatan, ada perubahan dari sehari ke sehari, dan masuk kepada tingkat kedewasaan. Kita makin serupa dengan Kristus. Kau tidak menganggap remeh dosa, kau tidak menganggap remeh firman, tidak menganggap sia-sia anugerah yang Tuhan berikan. Saya berdoa Tuhan mencelikan mata rohani. Kau meresponi dan menghormati anugerah Tuhan. Kau menghormati waktu Tuhan memanggil engkau untuk bertobat. Datanglah pada Tuhan di dalam nama Yesus. Karena hari ini, jikalau pada hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Karena hari ini adalah hari perkenanan itu. Yang sudah mencintai Tuhan, terus kobarkan cinta akan Allah. Hidup betapa suci dan salehnya kau harus hidup. Terus tingkatkan, terus tingkatkan di dalam nama Yesus. Papi akan berdoa bangsa dan negara dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Baharui kami Tuhan hikmat pengertian. Kami mengerti firman, dan dengan kekuatan Roh-Mu kami kuat melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk semua angkat tangan dan berdoa untuk bangsa ini. Berdoa untuk pemerintah dalam nama Yesus. Kekuatan daripada Allah mengalir Dalam nama Yesus untuk presiden, untuk wakil bangsa presiden. kami, untuk pemimpin-pemimpin Dalam bangsa nama kami, Yesus, Tuhan. gubernur, bupati, Presiden, wali wakil kota, presiden, dalam nama Yesus. Gubernur, Hikmat bupati, Allah semua turun. Tuhan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Serahkan Yesus. mereka. Kekuatan yang daripada Allah mengalir. Terima Hikmat kasih yang daripada Tuhan. Allah mengalir atas hidup
hidup Amin mereka. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau. Terima Engkau tidak kasih, pernah akan Tuhan. meninggalkan bangsa kami. Terima Bangsa kasih, kami Roh ada dalam Kudus. lawatan-Mu Tuhan. Terima Engkau kasih, sedang Tuhan. dalam proses untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur bahwa melalui kesempatan ini Tuhan, melalui virus yang sementara melanda bangsa-bangsa, membawa umat-Mu untuk semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Mereka Tuhan. semakin mendekatkan diri hanya kepada Haleluya. Engkau, Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku itu terus menjamah, Yes, memulihkan bangsa kami, Yes. memulihkan penduduk-penduduknya, memulihkan pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Biar kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur melalui kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami, supaya kami terus Waktu diperbaharui mencari Tuhan, dari waktu ke waktu untuk waktu, berubah, agar waktu kami untuk semakin bertobat, mendekatkan waktu untuk diri kami mencintai Tuhan, Sebab hanya menghargai padamu Tuhan lah lebih harapan dari kami. segalanya. Hanya padamu lah keselamatan Amin, terjadi Tuhan. atas bangsa kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk semua anak-anak kami yang tersebar di mana Dalam saja. nama Yesus, Kekuatan yang perlindungan dari dalam Tuhan menjadi mengalir atas bagian mereka. dalam nama Yesus. Perlindungan, kekuatan, Oh Tuhan kesehatan, suci, berkat kuduskan. surgawi Dalam mengalir nama atas Yesus. hidup mereka. Biar saat-saat ini mereka semakin kuat Dalam nama menghadapi Yesus. setiap Tangan Tuhan yang persoalan-persoalan kuat mereka pada semakin kuat. Kami tahu Tuhan bahwa mereka semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan, sehingga berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat daripada Allah mengalir atas hidup kami. Kekuatan yang daripada Allah mengalir atas hidup kami, agar kami senantiasa terhubung akurat dengan Engkau. Apapun yang terjadi, Dalam nama hati Yesus. kami, pikiran kami, mata kami hanya tertuju kepada Engkau Yes, Tuhan. Lord. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan berikan kami supaya kami dapat tidur, supaya kami dapat bangun untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar kekuatan daripada Allah mengalir atas setiap kami. Amin. Biarlah waktu-waktu kami serahkan sepenuhnya hanya padamu Tuhan. Biarlah damai Dalam sejahtera, nama sukacita daripada Allah mengalir dalam hidup kami. Yes, Mulai Lord. sekarang sampai Kami Maranatha, terima Tuhan Yesus datang berkat-Mu dalam kembali. nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, terus jaga kesehatan, jaga jarak, ikut semua protokol COVID-19, dan besok malam kita ketemu di jam yang sama di frekuensi Radio Misi Kalvari dan live streaming Facebook. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.